Pada video sebelumnya kita sudah berhasil import MikroTik ke GNS3VM. Selanjutnya, pada video kali ini kita akan coba menghubungkan komputer kita ke MikroTik yang ada di GNS3VM. Dalam hal ini adalah topologi yang akan kita bangun. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah laptop kita. Kemudian di sini ada server, di mana server ini adalah GNS3VM-nya. Saya coba kasih keterangan di sini, GNS3VM. Jadi ini adalah GNS3VM, kemudian ini adalah laptop kita. Kemudian di sini ada switch, kemudian di sini juga ada router. Nah, switch dan router ini berada di dalam GNS3. Nah, jika kita lihat di sini bahwa sebenarnya laptop kita dengan GNS3VM itu sudah terhubung. Yaitu di laptop kita mempunyai IP 192.168.56.1. Kemudian di GNS3VM IP-nya adalah 56.x. Jadi di GNS3VM IP-nya di HCP. Jadi mungkin IP GNS3VM teman-teman akan berbeda dengan IP saya. Oke, langsung kita cek saja. Di sini di Windows kita buka Open Network and Sharing Center. Kemudian di sini kita masuk ke Change Adapter Settings. Kemudian di sini ada VirtualBox Host Only Adapter. Nah, ini adalah yang terhubung ke GNS3VM. Kita coba cek. Details. Di sini kita bisa lihat bahwa IP-nya adalah 56.1. Selanjutnya kita coba cek di GNS3VM. Di sini kita bisa lihat bahwa IP-nya ada 192.168.56.100.2. Nah, kita boleh coba langsung cek aja dari CMD. Kita coba ping ke GNS3VM apakah benar-benar terhubung atau tidak. Jadi di sini kita coba ping 192.168.56.102. Oke, berhasil ya. Artinya laptop kita sudah benar terhubung ke GNS3VM. Dan ini secara otomatis, saya tidak melakukan konfigurasi apapun. Oke, selanjutnya di sini nanti antara GNS3VM dan router akan terhubung dengan IP 192.168.122.x, di mana di GNS3VM-nya IP-nya adalah 192.168.122.1. Untuk di router-routernya nanti IP-nya 122.x. Artinya nanti di router-routernya kita akan konfigurasi DHCP client, yaitu agar mendapat IP secara otomatis dari GNS3VM. Oke, langsung saja kita buka GNS3. Kemudian di sini kita coba masukkan beberapa MikroTik VM. MikroTik VM ini ingat adalah MikroTik yang berjalan di GNS3 VM. Kemudian kita masukkan Ethernet switch. Di sini kita jalankan ke GNS3 VM. Oke, kemudian kita masukkan NAT. Di sini kita juga pilih jalankan di GNS3 VM. Nah, NAT ini nantinya akan berfungsi sebagai GNS3 VM-nya. Jadi nanti dari GNS3 VM akan terhubung ke router kita ini. Oke, kita hubungkan kabel. Oke, sekarang kita coba start terlebih dahulu. Kita coba buka konsolnya. Ini MikroTik 1, kemudian kita coba buka MikroTik 2. Oke, kita sudah masuk ke MikroTik-nya. Kita coba login menggunakan admin. Kemudian passwordnya kosong. No. Kemudian kita coba login ke MikroTik 2 juga. Admin. Passwordnya kosong. Kemudian no. Oke. Sekarang gini, kita coba ke MikroTik 1 dulu. Kita coba cek IP address print. Perhatikan di sini bahwa secara otomatis kita mendapatkan IP, kemudian di sini ada label D, di mana D ini adalah dynamic. Artinya kita mendapatkan IP ini dari DHCP client. Sekarang kita coba cek IP DHCP client print. Perhatikan di sini bahwa by default sudah ada konfigurasi DHCP client. Saya tadi sama sekali tidak melakukan konfigurasi apapun. Saya hanya import MikroTik ke project GNS3, kemudian saya start. Ketika MikroTik-nya sudah start, otomatis MikroTik dapat IP secara DHCP seperti ini. Karena by default MikroTik sudah ada konfigurasi DHCP
client di Ether 1. Kita coba cek di MikroTik 2 juga, IP address print. Perhatikan di sini bahwa MikroTik 2 juga mendapatkan IP address secara DHCP. Oke, sekarang kita coba cek dari JNS3VM. Di sini kita oke, kemudian kita bisa masuk ke shell. Oke, di sini kita coba cek IP address dari JNS3VM ini. Ifconfig. Sorry, di sini harusnya ifconfig. Sorry, saya salah ketik lagi. Ifconfig, saya enter. Nah, ini di sini sebenarnya di atasnya ada beberapa IP lagi. Cuma saya nggak peduli dengan yang lain. Di sini saya hanya peduli ke interface paling bawah, yaitu vir BR0 ini. Di mana vir BR0 ini IP-nya adalah 192.168.122.1. Inilah interface yang terhubung ke MikroTik ini. Gitu ya. Jadi sekarang kita coba ping nih dari JNS3VM ke MikroTik 1 dan MikroTik 2. Kita coba cek dulu di MikroTik 1, IP-nya adalah 122.233. Kita coba ping dulu. 122. Saya lupa IP-nya berapa. 233 ya. Oke, kita enter. Nah, berhasil ping. Kita Ctrl C. Kita coba ping ke MikroTik 2. MikroTik 2 IP-nya adalah 228. Kita arah atas, kemudian 228. Oke, juga berhasil ping, gitu ya. Jadi saat ini dari JNS3VM itu sudah terhubung ke MikroTik kita. Nah, sekarang PR kita adalah bagaimana cara menghubungkan komputer ke MikroTik kita. Sekarang kita coba cek topologinya lagi, bahwa dari laptop atau dari komputer kita terkoneksi ke JNS3VM, dari JNS3VM terkoneksi ke router kita. Nah, jika kita lihat di JNS3 di sini, kita tidak menghubungkan dari komputer ke JNS3VM. Meskipun tidak ada topologi di sini, sebenarnya dari komputer itu sudah terhubung ke JNS3VM. Terbukti dengan kita tadi bisa ping ke IP JNS3VM. Nah, oleh karena itu, kita nanti akan menambahkan static routing di laptop kita mengarah ke router kita yang ada di JNS3. Di mana gateway-nya adalah IP-nya JNS3VM, yaitu 56.102 gitu. Nah, jika teman-teman belum ngerti apa itu static routing, materi static routing akan kita bahas di course ini di section berikutnya. Karena sebenarnya materi static routing ini adalah salah satu materi advance. Jadi jika teman-teman belum ngerti apa itu static routing, nggak apa-apa, sekarang ikutin dulu aja. Goal-nya adalah yang penting dari laptop bisa mengakses ke MikroTik yang ada di JNS3VM. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba tambahkan static routing di komputer kita. Caranya buka CMD sebagai administrator. Jadi ketikin aja CMD, kemudian di sini kita klik kanan, Run as Administrator. Yes. Kemudian di sini kita tambahkan static routing. Caranya adalah route, kemudian add, seperti ini. Kemudian network tujuannya, yaitu 192.168.122.0, yaitu IP-nya si MikroTik. Kemudian mask 255.255.255.0, kemudian gateway-nya, di mana gateway ini adalah IP-nya si JNS3VM yang terhubung ke MikroTik kita, yaitu 192.168.56.102. Jadi di sini kita tuliskan 192.168.56.102 seperti ini. Kita enter, kemudian di sini muncul OK. Artinya kita sudah berhasil menambahkan static routing. Nah, selanjutnya langkah terakhir sebelum laptop kita terhubung ke MikroTik, kita harus menghapus IP tables di JNS3VM. Jadi di JNS3VM ini, kalau kita coba sudo IP tables -l, ini untuk melihat IP tables. Nah, IP tables ini sebenarnya hampir sama kayak firewall ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa banyak sekali IP tablesnya. Nah, kalau ini kita tidak hapus dari komputer, itu nggak akan bisa ke MikroTik. Jadi kita harus hapus dulu.
Caranya adalah sudo iptables -f. F besar ya. Oke, sudah selesai. Kita coba -l lagi. Oke, sudah nggak ada. Ya, jadi iptablesnya sekarang sudah hilang. Oke, sekarang kita coba ping dari komputer kita ke Mikrotik 1 dan Mikrotik 2. Di mana IP Mikrotik 1 tadi adalah 192.168.122.233. Kita coba ping 168.122.233. Oke, sudah berhasil ya. Sekarang kita coba ping juga ke Mikrotik 2. Mikrotik 2 IP-nya adalah 228. Jadi ping 192.168.122.228. Oke, juga berhasil. Nah, sampai di sini berarti kita sudah berhasil menghubungkan komputer kita ke Mikrotik. Sekali lagi bahwa ini tadi kita menambahkan static routing di komputer kita, bahwa static routing itu sebenarnya adalah materi advance. Kita akan bahas di section berikutnya. Cuma untuk saat ini goal kita adalah bagaimana agar komputer kita terhubung ke Mikrotik. Jadi teman-teman silakan ikuti saja langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selamat mencoba.